Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan DOM PDF untuk membuat file atau laporan PDF dari data yang sudah ada. Di sini sudah saya buat aplikasi yang saya buat ini. Dia pertama menampilkan tabel dari database MySQL. Nah, ketika kita klik si tombol ini, si tombol print PDF ini, dia akan mengarahkan ke get PDF. Bisa dilihat di bawah, dia akan mengarahkan ke PDF. Nah, saat kita klik, nah dia akan mendownload file PDF seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya pakai DOM PDF diberi dari PHP DOM PDF. Nah, seperti ini. Jadi data yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini. Ini merupakan tampilan HTML-nya, HTML-nya yang saya percantik dengan Bootstrap. Nah, sedangkan ini hanya PDF biasa. Nah, sebenarnya gimana sih ininya dalamnya? Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini merupakan file indeksnya ya. Ini merupakan file indeksnya. Oh ya, untuk DOM PDF-nya sendiri akan saya sertakan linknya di bawah deskripsi nanti. Anda bisa mendownloadnya menggunakan Composer. Di sini saya menggunakan Composer. Jadi semua dependensinya itu akan otomatis terdownload juga kalau misalnya kita pakai Composer. Lebih enak lah intinya. Nah, kemudian pertama dia itu mengambil data dari get users ini. Kalau kita lihat get users, nah dia cuma mengquery biasa, sederhana banget, sangat sederhana. Dia membutuhkan sebuah koneksinya itu di sini. Nah, seperti ini, dia akan connect ke database lokal saya. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah variabel MySQL di sini, dan nantinya itu akan dipakai di get users ini. Nah, data dari get user ini akan disimpan ke hasil query-nya itu akan disimpan ke user data ini. Nanti dia itu akan di loop sehingga di iterasi sehingga nanti tiap record yang ada di tabel penyimpanan database-nya itu sampai di sini, sampai di indeks PHP-nya. Nah, untuk indeks PHP-nya sangat sederhana, cuma ada tabel. Dan untuk datanya itu di loop di sini, di iterasi di sini. Jadi tiap recordnya itu ditampilkan NRP, email departemen, dan kemudian untuk yang tadi sebenarnya itu dia merupakan hyperlink yang saya gunakan kelas dari Bootstrap-nya agar dia itu membentuk button seperti ini. Makanya tadi itu tampilannya seperti tombol untuk menampilkan print PDF-nya. Nah, untuk get PHP-nya kayak gimana? Nah, untuk get PHP-nya itu sederhana. Di sini alurnya, logikanya itu saya menggunakan tabel yang di sini, yang ada di indeks ini untuk kita convert menjadi PDF. Artinya saya gak mengquery lagi di dalam get PDF-nya. Saya hanya melakukan pemanggilan file ini. Nanti data HTML-nya itu diambil kemudian kita olah sehingga nanti tampilannya itu sama seperti yang PDF yang tadi saya buka itu hasilnya. Nah, gimana? Nah, ini merupakan file yang menggunakan DOM PDF-nya. Nah, karena saya menggunakan Composer untuk mendownload DOM PDF-nya ya. Jadi kita bisa pakai autoloader-nya yang dihasilkan oleh si Composer-nya. Seperti ini, nah ada autoloader nih sini. Kemudian, nah di sini adalah proses untuk mengambil PDF-nya. Nah, ini kan mengandung PHP ya. Kita nggak bisa langsung ngambil aja. Jadi kita load dulu dia dengan ini merupakan OB ini, dia merupakan buffer. Jadi dia nge-start buffernya, kemudian includekan artinya ambil si ininya, gunakan si indeks PHP-nya. Kemudian dari si buffernya itu dia akan diambil dengan get ini, OB get, dan kemudian dia di clean juga. Jadi
buffernya itu dihapus juga. Nanti menyisakan string di sini, string dari hasil dari object ini. Ini merupakan fungsi bawaan PHP-nya. Kemudian di sini juga saya masih menggunakan bawaan PHP-nya, PHP 8 yang saya gunakan di sini. Jadi dia itu intinya di sini memanipulasi HTML yang sudah kita dapat. Nah, ini kan tadi kurang lebih kayak gini ya, masih ada ininya, masih ada buttonnya, masih ada ya kurang lebih seperti itulah. Intinya masih ada buttonnya. Jadi kita kan yang perlu cuma ininya, cuma tabelnya. Nah, di sini saya itu mengeload si string file tadi, string HTML tadi itu ke dalam sini, ke dalam menggunakan ini, .html. Jadi di load ke dalam DOM dokumennya. Nah, kemudian string yang sudah di load ke dalam ini ya, ke dalam dokumennya. Itu pertama saya menambahkan header di sini, menambahkan header sehingga nanti itu ada kayak gini ya, ada ada data usernya, ini headernya H2, pakai H2. Kemudian dia akan membuat garis horizontal gitu. Kemudian dapatkan di sini saya akan mengambil tabel yang ID-nya itu get element ID-nya itu tabel web. Jadi itu yang diambil itu adalah sininya, div-nya di sininya. Nah, kontainernya, dalam kontainernya. Nah, kurang seperti itu. Nah, seperti ini di sini. Nah, yang diambil itu ini pertama. Kemudian di sini saya menggunakan CSS inline dengan bantuan style tentunya. Artinya saya akan membuat teks lainnya itu menjadi center ke tengah semua gitu. Kemudian header yang kita buat kita insertkan ke dalam ini, ke dalam kontainer tabelnya tadi, kontainer tabel di sini. Nah, kita insertkan ke dalam kontainer tabel sebelum ini, sebelum si tabel user. Tabel user itu ini tabelnya, ID tabelnya. Nah, itu ID user, tabel user. Kemudian kita juga menginsertkan sebelum tabelnya sebuah inline lain tadi yang HR ini, yang HR ya, benar HR. Horizontal. Nah, line horizontal gitu. Kemudian kita dapatkan elemen ininya, dapatkan elemen tabel usernya, kemudian kita kasih border tabelnya. Artinya di sini kita akan menambahkan sebuah atribut kepada si ini, ke ininya, ke tabelnya, biar dia itu ada ininya, ada bordernya dari masing-masing cell itu. Kalau nggak dikasih border satu kan nanti hasilnya itu nggak ada garisnya ya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian untuk yang ini, yang get user ini, dia itu akan sama seperti yang tadi, dia itu sebenarnya mengeset si tabelnya agar margin left-nya auto, margin right-nya juga auto. Artinya dia itu akan diketengahkan. Kemudian margin top-nya itu saya set 30 sini, dia akan ada space-nya 30 px di situ. Kemudian width-nya itu 100%. Kemudian di sini setelah kita manipulasi semuanya, kita simpan ke dalam reset container. Nah, jadi ini sekarang berisi string hasil dari manipulasi dengan dokumen yang tadi. Kemudian di sini adalah proses utamanya untuk menggenerate PDF-nya. Dia ini akan sebenarnya tadi ini ada tadi ada foldernya PDF file. Sebenarnya tadi ini ada directory yang tadi saya hapus. Kehapus gitu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk sebenarnya dia untuk penampung sementara ya, agar si DOM PDF-nya ini kita lindungi intinya lah. Kita lindungi agar dia di sini tuh nggak kemana-mana dia ngaksesnya, cuma ke si PDF file ini di sini. Jadi di sini cuma sebagai pelindung saja, biar dia itu nggak bisa ngakses yang lain, cuma ngakses yang di dalam PDF file ini. Sebenarnya ini opsional, nggak wajib. Tapi di sini ya saya cuma mencoba yang ada di dokumennya, lebih seperti itu. Kemudian di sini saya mau ngeset papernya, pengaturan kertasnya
dia itu agar size-nya itu menggunakan 4 dan portrait orientasinya. Kemudian setelah kita set semuanya ya, kertasnya, kita load yang string tadi, string yang ini ke dalam sini. Jadi load HTML lagi. Nah, kemudian kita render menjadi PDF aja, dan akhirnya stream ini akan mengembalikan kepada user ke Powanggil dengan nama user data example. Nah, kalau kita lihat di sini user data example. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.